Pada judul kali ini saya akan menjelaskan yaitu implementasi pengenalan wajah pada sistem penguncian rumah dengan metode template matching menggunakan open source computer vision library. Nah, jadi pada penjelasan kali ini aku akan menjelaskan yaitu pengenalan wajah pada sistem penguncian rumah menggunakan visi komputer. Kenapa kita harus menggunakan visi komputer? Satu, jadi sekarang itu banyak yang namanya pencurian atau banyak yang namanya keamanan rumah kurang. Nah, jadi pada kali ini kita akan menggunakan yaitu visi komputer. Nanti kita akan menggunakan device kamera. Nah, di situ permasalahannya yang ada karena terlalu banyak CCTV yang tidak bisa mendeteksi wajah seseorang. Nah, jadi wajahnya itu kurang terdeteksi karena menggunakan CCTV dari atas. Tapi kalau misalnya menggunakan pintu dengan ada namanya visi komputer, nanti bakal ada kamera dan bakal mendeteksi siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari situ. Oke, dilanjut. Nah, jadi yang pertama kali kita angkat kenapa itulah keamanan, karena keamanan itu sangat penting. Ya, jadi kalau ada orang yang masuk ke rumah kita yang wajahnya itu tidak terdeteksi, berarti orang itu bukan keluarga kita atau enggak orang lain seperti itu. Oke, dengan sistem ini maka akan digabungkan dua buah sistem keamanan, yaitu keamanan konvensional pada pintu rumah dan keamanan digital menggunakan kamera. Nah, jadi keamanan yang pertama yang biasa konvensional ya, bisa kunci rumah. Nah, keamanan digital menggunakan kamera yang dapat dimonitoring melalui website web based. Nah, jadi ada juga hanya untuk sebagai merekod siapa yang masuk ke rumah tersebut. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu Raspberry Pi. Nah, sebuah komputer kecil dan terjangkau yang bisa dipakai untuk belajar pemrograman. Nah, jadi Raspberry ini alat pemrograman kecil ya. Jadi bisa kita menggunakan nanti namanya Arduino. Nah, jadi disambung menggunakan Arduino untuk mendeteksi. Nah, ada sebuah platform elektronik yang open source yang berbasis perangkat lunak dan perangkat keras yang mudah digunakan. Jadi, Arduino adalah hardware-nya, nanti bakal digabungkan menggunakan yaitu software-nya. Oke, diprogramkan tersebut. Selanjutnya OpenCV, open source komputer. Nah, ini adalah Vision Library ya. Seperti yang kita tahu Vision Library. Jadi berdeteksi orang yang bergerak. Nah, nanti situ. Oke. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu namanya template matching. Nah, jadi kalau matching adalah bisa kita bilang pencocokan ya. Jadi kalau misalnya ada gambar A ke gambar B, jadi dicocokkan itu cocok apa enggak. Nah, sebuah teknis dalam pengelolaan citra digital untuk menemukan bagian terkecil. Contoh seperti template yang di atas, foto yang di atas itu adalah fotonya Messi. Jadi ketahuan, oh, jadi yang bakal deteksi dulu adalah mata, hidung, mulut. Nah, tidak mungkin kakinya karena yang persamaan matching itulah matanya. Oke, lanjut. Cara kerja template matching. Oke, membutuhkan dua komponen utama yang itu sumber gambar di mana kita berharap menemukan kecocokan dengan gambar template. Nah, jadi harus ada kecocokan dari gambar A ke gambar B. Jadi harus ada template-nya. Nah, yang itu gambar tambalan yang akan dibandingkan dengan sumber gambar. Jadi antara gambar A gambar B kalau misalnya cocok dia akan mendeteksi akan sama gitu. Oke. Nah, pengenalan wajah. Nah, pada tahap ini kita menggunakan yaitu algoritma Face ARG. Oke. Penyaringan ARG Attribute Relation Graph. Jadi mentransformasikan gambar suatu wajah menjadi bentuk suatu graf yang terdiri dari himpunan node dan edge yang saling berhubungan. Nah, jadi seperti mata, hidung, mulut gitu. Jadi saling berhubungan maka akan jadi satu face ARG. Oke. Jika terdapat dua wajah yang sama, maka relasi ruang vektor yang terdapat dalam bentuk ARG kedua wajah. Nah, misalnya seperti mata A digabungin menjadi mata B. Jadi seperti dideteksi gitu. Seperti gambar yang di samping ini. Nah, inilah suatu bapak yang wajahnya ketika muda dan tua itu bisa di di face ARG gitu. Selanjutnya pada tahap ini kita menggunakan yaitu perancangan sistem flowchart. Yang pertama kita harus mulai dulu dari semuanya, kita harus mempersiapkan dulu targetnya, gambarnya. Nah, di sini nanti. Nah, yang pertama itu kamera. Jadi kita harus mempersiapkan kamera dan pemrograman yang lain. Selanjutnya sampel foto wajah. Nah, jadi untuk mulainya kita mengambil dulu foto wajah, misalnya foto orang tua kita atau nanti di rumah nih membuat sistem di rumah. Kita harus mengambil dulu foto dari
ibu, bapak, adik, dan abang gitu. Setelah itu kita baru pengambilan data jarak ideal saat proses capture ya. Mungkin dari jarak berapa sentimeter kita mencoba gitu menekan capture. Selanjutnya proses capture pada foto dan wajah. Selanjutnya itu rely on sesuai prosedur. Jadi kalau misalnya emang benar dia bakal mendeteksi. Nah kalau misalnya salah dia bakal juga mendeteksi bahwasanya tidak terdaftar pada suatu sampel foto wajah. Nah apa sih hasil dari pembahasan kita kali ini? Memiliki kestabilan dalam waktu yang tidak terlalu jauh antara nilai jarak yang diambil. Jadi tidak terlalu jauh. Mungkin pas pertama kali gerakan cepat. Nah, yang kedua lambat. Mungkin lebih bisa ditangkap gerakan yang lambat, yang cepat mungkin agak sedikit sulit. Nah, dan juga pengaruhan cahaya. Kalau misalnya terang akan gampang dideteksi, kalau misalnya gelap bakal sulit dideteksi. Hingga nilai threshold dijadikan sebagai nilai yang rekom untuk dijadikan nilai tetap pada program dalam percobaan ini. Nah, ini seperti kita lihat hasil pada tabel. Jadi hasil suatu peneliti seperti ini. Hasil pengukuran pertama, jarak pengukuran 40 cm itu threshold yang 4, yaitu ada 12 detik, ada 20 detik. Yang jarak yang 60 cm itu 20 detik, 19 detik. Yang jarak 120, nah 1 meter lebih itu sekitar ya 23 sampai 19 detik. Itu threshold pertama. Oke. Dan hasil pengukuran kedua itu pada jarak 40 cm itu 17 detik, dan threshold ke-7 itu 3 menit 47 detik, dan pada 60 cm itu 20 detik threshold yang ke-6 0.6, dan threshold yang ke-7 57 detik. Oke. Terima kasih, sekian pembahasan untuk visual komputer kali ini. Jadi buat teman-teman yang ingin nanya atau ada yang salah, silahkan komen di bawah. Inilah presentasi saya. Jika ada saya kesalahan, minta maaf, mohon dikoreksi. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.